adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian sehat-sehat semua ya. Miss harap kalian semua sehat di rumah ya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di hari ini. Kita mau beribadah bersama. Miss dan Kezia akan menemani kalian untuk bersama kita berdoa ya. Yuk kita posisinya yang benar. Kita lipat tangannya dulu. Kita tutup matanya. Kita ambil sikap doa ya. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Miss Yani di IMGF Kids Palembang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah pengorbanan
tidak membawa sengsara. Mungkin adik-adik bertanya, wah Miss, temanya aneh sekali, maksudnya apa ini? Biasanya kan pengorbanan itu pasti ada rasa sakit, ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi kok ini aneh ya Miss? Iya adik-adik, jadi inti pengorbanan itu adalah kita merelakan apa yang berharga di kita, bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, untuk diberikan kepada orang yang kita kasihi sehingga kita merasa senang apabila orang yang kita kasihi itu bahagia. Nah, contohnya misalkan adik-adik ketika melihat ada orang yang meminta-minta di jalan, lalu adik-adik merasa kasihan ya orang itu, lalu adik-adik memberi dia uang, itu artinya adik-adik memberikan sesuatu yang berharga dari adik-adik kepada dia, sehingga dia bisa membeli makanan atau dia bisa membeli minuman. Nah, di sini adik-adik itu berkorban, memberikan sesuatu yang berharga dari diri adik-adik kepada orang tersebut, dan adik-adik merasa senang melihat orang itu juga senang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengasihi seseorang, maka adik-adik akan rela berkorban untuk orang tersebut. Dasar pengorbanan yang benar itu adalah kasih. Tanpa kasih, kita tidak akan bisa berkorban. Miss kasih contoh ya. Tuhan Yesus ketika datang di dunia ini, dia memberikan banyak sekali pengajaran dan melakukan banyak sekali mujizat. Bahkan, oleh karena kasih setianya kepada dunia ini, Tuhan Yesus juga rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari maut yang kekal. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus ini itu yang adik-adik harus lakukan, harus sebagai contoh. Adik-adik, semua pengorbanan itu pasti ada dampaknya, pasti ada pengaruhnya. Dampak dari pengorbanan itu adalah pengorbanan itu harus membawa perubahan yang besar. Contohnya, pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Dan ini membawa perubahan besar di dalam dunia ini, yaitu semua dosa manusia ditebus dan kita dibebaskan. Lalu yang kedua, pengorbanan itu membawa kebahagiaan. Contohnya, ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang, maka ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak ini itu berkorban, dia memberikan semua miliknya, apa yang menjadi bagiannya itu kepada orang lain, sehingga orang banyak dapat makan dengan kenyang. Nah, kita juga harus meneladani anak kecil ini, di mana di saat susah seperti sekarang ini, adik-adik juga harus mempunyai kemurahan hati untuk berbagi dengan sesama kita yang mungkin tidak bisa makan. Ingat adik-adik ya, bahwa kita harus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu yang ketiga, pengorbanan membuat api turun dalam kehidupan kita. Adik-adik, korban terbaik dan sangat berharga dalam hidup kita adalah hidup kita seutuhnya. Ketika adik-adik menjadikan kehidupan adik-adik sebagai korban bakaran yang terbaik buat Tuhan, yang tidak bercacat celah, maka api Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Tuhan itu akan senantiasa menyertai, bahkan memimpin jalan kehidupan adik-adik. Lalu berikutnya, pengorbanan membuat kita mengalami kemuliaan. Maksudnya apa? Dalam hidup kita itu kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Kita bisa hidup seenaknya sendiri atau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita hidup seenaknya sendiri, maka kita itu sama saja dengan orang-orang lainnya. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mau berdoa lebih lagi, kita mau baca firman terus-menerus, maka adik-adik itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Sehingga ketika kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan adik-adik, adik-adik akan senantiasa dipimpin Tuhan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik.
Kemudian pengorbanan itu membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Salah satu dasar kita melakukan pengorbanan adalah karena kita mempunyai contoh yang sangat istimewa, yaitu kita mengikuti teladan Yesus. Yesus adalah teladan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjadikan kita berbicara, itu kita harus meneladani Yesus. Dalam setiap tingkah laku kita harus meneladani Yesus. Sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka itu akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pengorbanan itu bukan membawa sengsara, tetapi membawa dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus mempersembahkan diri kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Kita harus hidup benar, kita harus mengikuti setiap firman Tuhan. Kemudian kita juga mempersembahkan diri kita untuk orang lain. Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Karena kita itu adalah terang dan garam dunia. Belajar berkorban, walau sekecil apapun yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas dalam menolong orang, maka kita sama juga melakukannya untuk Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini benar-benar luar biasa ya. Kita bisa belajar bahwa pengorbanan itu tidak membawa sengsara, tetapi pengorbanan itu membawa perubahan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oke, baik adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Miss ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Oke adik-adik, Art and Craft hari ini kita mau menggambar salib. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah adik-adik bisa ambil satu kertas putih seperti ini, HBS. Kemudian adik bisa pakai juga spidol atau pensil warna untuk mewarnainya nanti. Kemudian untuk menggambar polanya, adik-adik bisa pakai penggaris dengan pensil. Nah, untuk menggambar polanya, adik-adik bisa minta tolong pada mama untuk membantu bikin polanya, yaitu pola salib. Oke, kita mulai ya.
Art and Craft kelas little T ketiga. Mulai. Nah, adik-adik, tadi setelah kita mewarnai, membuat pola, kemudian mewarnai, adik-adik akan seperti ini ya gambarnya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi mewarnainya bebas, terserah adik-adik. Mau warna apapun bebas ya, kalau Miss seperti ini. Nah, Miss mau jelasin juga arti dari kita bikin salib ini adalah kita Miss mau mengingatkan bahwa untuk setiap adik-adik harus ingat bahwa dengan salib ini itu bahwa kita melakukan pengorbanan. Kalau adik-adik lihat untuk salibnya ada yang vertikal, juga ada yang horizontal, ada yang ke atas, juga ada yang ke samping. Nah, untuk yang ke atas ini salibnya itu artinya bahwa kita harus berkorban untuk Tuhan. Artinya bahwa kita harus setiap hari baca Alkitab, memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Nah, untuk yang ke sampingnya ini, adik-adik juga harus menjadi berkat buat sekeliling adik-adik, buat teman-teman adik-adik, buat keluarga adik-adik, buat mama papa. Nah, hidup dalam kasih itu bukan saja melayani Tuhan, tetapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, ikuti Miss berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus mengerti tentang pengorbanan. Kami juga berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia cepat sembuh dari COVID. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeremia 10 ayat 23a. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Oke ya teman-teman, Jesus special. Bye-bye. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.